Di sebuah desa kecil di Jerman, pada Agustus tahun 1887, dua anak laki-laki muncul entah dari mana. Nama mereka John dan Alistair. Bahasa yang mereka gunakan tidak dikenali siapapun, dan perilaku mereka sangat aneh. Penduduk desa menganggap mereka hilang, mungkin dari keluarga imigran. Namun, kisah mereka ternyata jauh lebih aneh dari yang bisa dibayangkan. Insiden ini terjadi di dekat desa Lebas, Spanyol, bukan Jerman. Dua anak, seorang laki-laki dan perempuan, muncul dari sebuah gua. Kulit mereka berwarna hijau, pakaian mereka terbuat dari bahan yang tak dikenal, dan mereka berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Kisah ini dikenal sebagai anak-anak hijau dari Woolpit, yang sebenarnya terjadi di Inggris pada abad ke-12. Lalu, bagaimana bisa cerita-cerita ini saling terkait dan terus muncul di berbagai tempat dengan detail yang berbeda? Inilah yang akan kita selidiki hari ini, misteri orang-orang yang datang dari dunia lain. Kisah Woolpit adalah yang paling terkenal. Dua anak berkulit hijau ditemukan oleh para pemanen di dekat lubang serigala. Awalnya mereka menolak semua makanan, kecuali kacang buncis mentah. Anak laki-laki itu jatuh sakit dan meninggal. Tapi anak perempuan itu perlahan beradaptasi. Warna hijaunya memudar, dan dia belajar bahasa Inggris. Dia menceritakan bahwa mereka berasal dari tanah St. Martin, sebuah dunia bawah tanah di mana matahari tidak pernah terbit dan semuanya diselimuti cahaya senja yang abadi. Mereka bisa mendengar suara lonceng gereja dari dunia kita, dan saat mengikuti suara itu, mereka tersesat dalam sebuah gua hingga akhirnya tiba di Woolpit. Kisah ini terdengar seperti dongeng, tapi dua penulis sejarah dari abad ke-12, Ralph dari Coggeshall dan William dari Newburgh, mencatatnya sebagai peristiwa nyata. Mereka bahkan mengklaim telah berbicara dengan saksi mata. Apakah ini hanya cerita rakyat, atau ada penjelasan lain yang lebih logis? Beberapa teori modern mencoba menjelaskannya. Salah satunya adalah hipotesis kekurangan gizi. Anak-anak itu mungkin menderita anemia hipokromik yang bisa menyebabkan kulit tampak kehijauan. Mereka bisa jadi anak-anak imigran Flemish yang dianiaya dan melarikan diri lalu tersesat. Bahasa aneh mereka mungkin adalah dialek Flemish yang tidak dikenali penduduk setempat. Tapi teori ini tidak menjelaskan semua detailnya. Bagaimana dengan tanah St. Martin dunia senja abadi? Ini membawa kita ke teori yang lebih spekulatif, teori alien atau pengunjung dari dimensi lain. Beberapa peneliti UFO dan paranormal percaya bahwa anak-anak ini adalah bukti kontak dengan dunia lain. Gua tempat mereka muncul bisa jadi sebuah portal antar dimensi. Pakaian dari bahan aneh, bahasa yang tidak dikenal, dan deskripsi dunia asal mereka. Semuanya terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi, jika kita melihat catatan sejarah lain, pola serupa terus berulang. Mari kita kembali ke Spanyol pada tahun 1887. Di desa Banjos, dua anak dengan kulit hijau ditemukan dalam kondisi yang sama persis dengan di Woolpit. Anak laki-laki itu meninggal, sementara anak perempuannya bertahan hidup, belajar bahasa Spanyol, dan menceritakan kisah yang hampir identik. Mereka berasal dari dunia tanpa matahari. Apakah ini hanya kebetulan atau sebuah cerita yang didaur ulang dan disesuaikan dengan lokasi baru? Sejarawan yang menelusuri catatan Banjos tidak menemukan bukti apapun tentang kejadian ini. Tampaknya, kisah Spanyol ini hanyalah rekaan modern yang terinspirasi dari legenda Woolpit. Tapi, ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik mitos ini. Sekarang, kita masuk ke ranah yang lebih gelap. Konsep dunia bawah tanah. Hampir setiap kebudayaan kuno memiliki mitos tentang dunia di bawah permukaan bumi. Dunia orang mati, dunia para dewa, atau dunia ras lain yang tersembunyi. Dari Hades Yunani, Xibalba bangsa Maya, hingga Agarte dalam tradisi esoteris. Apakah kisah anak-anak hijau ini adalah gema dari keyakinan kuno tersebut? Apakah mereka secara tidak sengaja muncul dari dunia mitologis ini ke dunia kita? Salah satu teori yang paling menarik menghubungkan mereka dengan konsep Hollow Earth atau bumi berongga. Teori ini, meskipun dianggap pseudosains, menyatakan bahwa planet kita memiliki ruang kosong di dalamnya, lengkap dengan matahari internal, atmosfer, dan bahkan peradaban yang hidup di sana. Menurut para penganut teori ini, kutub utara dan selatan memiliki lubang raksasa yang menjadi pintu masuk ke dunia ini. Mereka percaya anak-anak hijau itu adalah penduduk asli bumi, berongga yang secara tak sengaja menemukan jalan keluar ke permukaan. Deskripsi mereka tentang dunia senja abadi cocok dengan gambaran cahaya yang dipancarkan oleh matahari internal. Tentu saja,
Sains modern menolak teori bumi berongga. Survei seismik menunjukkan bahwa interior bumi padat terdiri dari lapisan-lapisan batuan cair dan padat. Tidak ada ruang untuk dunia bawah tanah yang luas. Namun, para pendukungnya berargumen bahwa pemerintah dunia menyembunyikan kebenaran ini. Mereka menunjuk pada anomali magnetik di kutub dan penampakan UFO yang sering dilaporkan di wilayah Arktik dan Antartika sebagai bukti adanya aktivitas dari dunia dalam. Jadi, kita punya beberapa kemungkinan. Pertama, kisah ini murni fiksi. Sebuah cerita rakyat yang bertahan selama berabad-abad karena daya tariknya yang misterius. Kedua, ada penjelasan rasional seperti anak-anak imigran yang sakit dan trauma. Ketiga, kita berhadapan dengan sesuatu yang di luar pemahaman kita saat ini. Pengunjung dari dimensi lain, pelancong waktu, atau penduduk dunia bawah tanah yang tersembunyi. Mari kita lihat lebih dalam ke dalam psikologi di balik cerita-cerita ini. Mengapa manusia begitu terpesona dengan ide tentang dunia lain yang tersembunyi tepat di bawah kaki kita? Mungkin ini mencerminkan ketakutan dan harapan kita. Ketakutan akan yang tidak diketahui, yang bersembunyi di kegelapan. Dan harapan bahwa ada lebih banyak hal di alam semesta ini daripada yang bisa kita lihat. Dunia bawah tanah adalah metafora untuk alam bawah sadar kita. Tempat tersembunyi di dalam pikiran kita yang menyimpan rahasia dan potensi yang belum terungkap. Kembali ke anak-anak itu. Apapun asal-usul mereka, bayangkan betapa menakutkannya pengalaman mereka. Tiba-tiba berada di dunia yang asing, terang benderang, dikelilingi oleh makhluk yang tampak dan berbicara berbeda, memakan makanan yang aneh. Mereka adalah orang luar, alien dalam arti yang sebenarnya. Kisah mereka adalah cerminan abadi dari pengalaman menjadi orang asing di negeri asing. Perasaan terisolasi, kebingungan, dan perjuangan untuk beradaptasi. Pada akhirnya, kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran mutlak di balik legenda anak-anak hijau. Tidak ada bukti fisik yang tersisa. Yang ada hanyalah catatan dari abad pertengahan dan gema ceritanya yang terus berulang di berbagai budaya. Misteri ini tetap menjadi salah satu teka-teki sejarah yang paling menarik. Ini menantang kita untuk mempertanyakan batas antara mitos dan kenyataan, antara sains dan hal-hal yang belum dapat dijelaskan. Apakah anak-anak itu nyata? Jika ya, dari mana mereka datang? Apakah dari bintang-bintang, dari dimensi lain, atau dari dunia rahasia di bawah tanah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menghantui imajinasi kita. Mereka adalah pengingat bahwa di balik dunia kita yang tampak biasa, mungkin masih ada misteri besar yang menunggu untuk diungkap. Dan mungkin, hanya mungkin, kita tidak sendirian seperti yang kita kira. Terima kasih telah menonton. Jika kalian punya teori sendiri tentang anak-anak hijau atau misteri dunia bawah tanah, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk mengungkap lebih banyak misteri yang tersembunyi di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya.